Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita kembali beribadah. Walaupun hari ini ibadahnya tetap online, kita tetap harus bersuka cita. Maka daripada itu, sebelum kita berdoa, kita mau angkat lagu pujian, memasuki gerbangnya. Baiklah adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian dan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik di rumah boleh ikutin kakak ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Dan saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu online kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menutup bungkus buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah masih semangat puji Tuhan? Masih Kak. Untuk abang-abangnya masih semangat? Masih. Oke, karena kita semua masih semangat, kita mau angkat lagu pujian memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan sama-sama. Saat ini sesuai dengan tema kita mendengarkan didikan, kita akan lagu pujian Tuhan Pimpin Anak. Bila kau tetap dekat
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkati kami Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik ambil Alkitabnya ya. Kita mau buka firman Tuhan dari Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Kita baca bergantian ya. Kakak ayat yang pertama, adik-adik ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ayat yang kedua, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Ayat yang ketiga sama-sama. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hari ini tema dari gereja kita tentang mendengarkan didikan. Kakak mau tanya, biasanya kalau kita mendengarkan itu, kita menggunakan apa Kak Siska? Kalau kita mendengarkan pasti menggunakan telinga, Kak. Menggunakan telinga. Kakak mau tanya lagi nih, kalau dalam bahasa Inggris, terjemahan dari mendengarkan itu apa aja ya? Ada to hear and to listen. Ada dua arti dalam bahasa Inggris. Yang pertama to hear, yang kedua to listen. Nah, yang to hear itu mendengarkan tanpa memperhatikan. Sedangkan to listen artinya mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi, kalau kita sedang mendengarkan orang yang berbicara, mendengarkan guru berbicara, mendengarkan orang tua kita berbicara, kita haruslah senantiasa mendengarkan dengan penuh perhatian atau to listen. Kalau kita mendengarkan dengan penuh perhatian, artinya adik-adik selalu menyimak apa yang orang lain ucapkan. Mendengarkan itu sangatlah penting. Kalau di rumah, kita harus mendengarkan kata-kata atau nasihat dari orang tua kita. Kalau di sekolah, kita harus mendengarkan kata-kata atau nasihat dari bapak ibu guru kita. Nah, kalau di sekolah minggu, kita harus mendengarkan siapa ya, Kak? Mendengarkan guru sekolah minggu kita, Kak. Mendengarkan guru sekolah minggu kita. Nah, tadi kita biasanya mendengarkan dengan telinga, tapi maksud dalam kitab Amsal ini mendengarkan bukan cuma hanya mendengarkan ya, mendengarkan dan juga memperhatikan. Karena di dalam kitab Amsal semuanya berisikan nasihat atau didikan untuk anak-anak Tuhan. Karena adik-adik sekolah minggu kakak masih sangat muda, masih sangat semangat, dan masih penuh dengan rasa ingin tahu, maka dari itu kita sangatlah penting untuk mendengarkan nasihat atau kata-kata dari orang tua kita, dari guru kita, dari kakak-kakak kita, dan orang dewasa yang lebih tua daripada kita. Karena meskipun adik-adik selalu semangat, selalu bersuka cita, tapi kita harus selalu mendengarkan nasihat atau didikan atau ajaran dari orang-orang lain. Dari nasihat atau ajaran dari orang lain, kita akan mendapatkan pengertian tentang bagaimana kita harus menjalankan setiap kegiatan kita, setiap kehidupan kita, dan kita juga akan bisa mengetahui bagaimana harusnya kita berperilaku sehari-hari, atau bagaimana cara menjawab soal-soal di sekolah, atau bagaimana cara menanam pohon, bagaimana cara merawat hewan-hewan di rumah. Tanpa nasihat atau didikan dari orang lain, kita tidak akan tahu bagaimana cara menanam, cara merawat anjing, cara merawat kucing, cara memasak nasi. Tanpa didikan atau ajaran dari orang lain, kita tidak akan tahu hal-hal seperti itu. Dari kecil, adik-adik juga sudah diajarkan oleh orang tua bagaimana cara berjalan, bagaimana cara makan menggunakan tangan, bagaimana cara membaca buku, bagaimana cara membaca Alkitab, dan juga bagaimana cara bernyanyi.
Kalau adik-adik tidak mendapatkan pengajaran itu, maka adik-adik ataupun kakak di sini tidak akan tahu apa-apa. Maka dari itu sangatlah penting untuk mendengarkan setiap didikan dari orang lain, terutama didikan atau nasihat atau ajaran di dalam kitab, di dalam Alkitab. Kakak mau tanya lagi, Tuhan menciptakan berapa telinga? Ada 2, Kak. 2 telinga. Tuhan menciptakan berapa mulut, Kak? 1 mulut. Nah, dari situ artinya Tuhan inginkan adik-adik atau kakak di sini untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Karena di dalam ayat yang ketiga yang sudah kita baca tadi, siapa yang menjaga mulutnya melihara nyawanya, siapa yang lepas bibir akan ditimpa kebinasaan. Maka dari itu kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Coba kakak ingin tahu, adik-adik bisa ceritakan kepada orang tua ataupun kepada kakak abang ataupun kepada opung yang ada di rumah ya, apa saja sih pelajaran atau didikan yang sudah adik-adik terima. Kalau adik-adik sudah dapat menceritakan bagaimana adik-adik mendapat didikan, apa sih yang adik-adik rasakan? Apa sih yang kakak Siska rasakan kalau sudah mendapatkan didikan? Kakak merasakan senang dan sukacita, Kak. Sukacita. Kenapa ya, Kak? Karena kita dapat mengetahui banyak hal. Nah, kalau kita mendengarkan nasihat dan didikan, pasti kita akan mengetahui banyak sekali hal-hal yang kita tidak ketahui. Kakak mau memberikan satu didikan kepada adik-adik. Ketika adik-adik mendengar, maka kita dapat memperhatikan. Setelah kita dapat memperhatikan, maka kita harus melakukan. Jadi yang pertama tadi, mendengarkan, lalu memperhatikan, lalu melakukan. 3M ya adik-adik, kita ulangi satu kali lagi, mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan. Untuk itu marilah kita arahkan telinga kita dan perhatian kita hanyalah kepada hal-hal yang benar, hanyalah kepada hal-hal yang baik, agar supaya kita selalu menjadi anak yang terang dan juga garam di dalam setiap kehidupan kita, baik di rumah, di permainan, maupun di sekolah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu. Hari ini kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami, agar kami dapat mendengarkan, agar kami dapat menggunakan telinga kami hanya untuk mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna untuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan, setelah kami dapat mendengarkan, kami juga dapat memperhatikan setiap hal yang baik dan juga melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya juga Engkau memberkati kedua orang tua kami, berikan mereka selalu kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya. Berkati pendidikan kami Tuhan, meskipun saat ini kami belajar di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus juga selalu menyertai kami. Tuhan, berkatilah negara kami Tuhan, kiranya Engkau pulihkan negara kami Tuhan, agar kami dapat kembali beribadah di rumah-Mu, agar kami juga dapat kembali sekolah di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu kepada kami hingga saat ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami akan tutup doa kami di dalam doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
hari Minggu. Jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.